Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah atas semua kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hamba-Nya, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiyah, kenikmatan umur panjang, kenikmatan hidayah serta taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari yang mulia ini, saya ingin membawakan kalam atau ucapan daripada Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Beliau Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang cucu yang terlahir daripada ibu yang mulia, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika berumur dewasa, menginjak umur sekitar 16 atau 17 tahun, di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahkan beliau, memilihkan suami terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sepupunya baginda Nabi Muhammad plus sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setiap seseorang yang ingin mengangkat seorang mantu pasti memilihkan anaknya yang terbaik. Kalau andaikan kita memiliki anak perempuan, kemudian ingin dinikahkan dengan orang lain, pasti kita memilih seorang lelaki yang pas di dalam hati kita, memilih seorang lelaki yang bisa kelak nanti menuntunnya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak main-main baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Ali sebagai menantunya. Di situ dinikahkan di bulan Safar dan terjadilah akad nikah. Setelah akad nikah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Setelah akad nikah, beliau berdoa untuk kedua mempelai. Ya Allah, berkahilah kedua mempelai tersebut ini. Berkahi semua yang ada di dalam kedua mempelai, dan keluarkanlah di dalam kedua mempelai ini ya Allah keturunan-keturunan yang banyak dan juga yang baik. Itu doa baginda Nabi Muhammad SAW ketika setelah pernikahannya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dari doa baginda Nabi Muhammad tersebut lahirlah anak, cucu ke cucu, sampailah yang kita kenal sekarang dengan nama Habaib. Itu semua berkat doa baginda Nabi Muhammad SAW ketika pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Di dalam pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Muhassin. Hasan, Husain, wa Muhassin, 3 orang anak. Dan yang paling kecil Sayyidina Muhassin meninggal terlebih dahulu. Beliau meninggal ketika di waktu kecil. Tersisalah anak daripada Sayyidatuna Fatimah, cucu baginda Nabi Muhammad, 2 orang anak, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kedua cucu yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sujud menghadap kepada Allah di dalam salatnya, di situ cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain berdiri dan memanjat di dalam punggung mulia baginda Nabi Muhammad SAW.
Ketika menaiki, di situ baginda Nabi Muhammad saking cintanya kepada kedua cucunya, nggak berdiri daripada sujudnya, melainkan menunggu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain turun dari punggungnya. Setelah turun, barulah baginda Nabi Muhammad mengangkat daripada sujudnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap kedua cucunya tersebut. Dan juga diriwayatkan Rasulullah SAW kalau bertemu dengan cucunya Sayyidina Hasan, beliau cium bibirnya. Kalau bertemu dengan adiknya Sayyidina Husain, beliau cium lehernya. Suatu saat sang adik iri dengan kakaknya, mengadu kepada ibunya yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya ummi, wahai ibuku, kenapa kakekku Rasulullah ketika bertemu dengan kakakku Hasan, beliau cium bibirnya. Tetapi kalau ketemu dengan aku dicium leherku. Aku juga pengen dicium bibirku seperti kakakku Hasan. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya abadi, wahai ayahku Rasulullah, cucuku yang bernama Husain iri dengan kakaknya Hasan. Kenapa kalau engkau bertemu dengan Hasan engkau cium bibirnya, sedangkan bertemu dengan Husain engkau cium lehernya? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai putriku Fatimah, ketahuilah, kenapa kalau aku bertemu dengan cucuku Hasan aku cium bibirnya? Karena aku tahu di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan diracun. Dan kenapa ketika aku bertemu dengan Husain aku cium lehernya? Karena aku tahu di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan dipenggal kepalanya. Maka aku sering-sering cium di kedua tempat tersebut karena aku cinta kepada kedua cucuku tersebut, yaitu Hasan dan Husain. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari yang mulia ini saya ingin membawakan kalam ucapan daripada cucu baginda Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, halakal mar'u fi thalathin, akan hancur seseorang apabila memiliki salah satu daripada tiga sifat ini. Siapapun mereka, pejabatkah, rakyat jelatakah, ustadzkah, kiaikah, siapapun mereka, apapun pangkatnya, apapun nasabnya, kalau memiliki salah satu daripada tiga sifat ini, maka akan hancur orang tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan al-kibru, yaitu sombong. Al-kibru halakuddin wa bihi lu'ina iblis, kata beliau Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah, yaitu sifat sombong. Barang siapa yang memiliki sifat sombong akan hancur agama seseorang tersebut. Dan dengan sifat sombong inilah laknat yang namanya iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu sombong? Sombong adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika seseorang merasa dirinya lebih daripada yang lainnya, merasa dirinya sempurna dan yang lainnya di bawahnya, itulah yang dinamakan dengan sifat sombong. Dan ketahuilah wahai hadirin, dengan sifat sombong inilah, karena sifat sombong inilah diusir yang namanya iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laknat yang namanya iblis. Kita kaji sedikit daripada iblis. Iblis ini ketika disebutkan nama iblis di hadapan kita, apa yang ada di dalam benak kita? Pasti sosok makhluk yang sangat jahat, orang yang selalu menggoda manusia agar dia memiliki teman kelak nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis. Tapi kita kaji sebentar sejarah daripada iblis. Siapa iblis tersebut sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Iblis
adalah sosok makhluk yang sangat taat kepada Allah, sehingga diriwayatkan tidak ada sejengkal daripada langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan pernah digunakan sujud oleh iblis. Begitu taatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis ini adalah sosok makhluk yang sangat baik di hadapan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat memberikan julukan kepada iblis dengan julukan Tawusul malaikat, burung cendrawasihnya malaikat. Saking baiknya iblis, begitu indahnya akhlaknya iblis, begitu taatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, di situ iblis disuruh sujud oleh Allah. Wahai iblis, sujudlah engkau kepada ciptaanku Adam. Apa jawaban daripada iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dirinya. Aku lebih mulia daripada Adam. Khalaqtu minan nar, aku telah diciptakan dari api. Wa khalaqal Adam min tin, sedangkan Adam diciptakan dari yang namanya tanah liat. Dari situlah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara sifat sombong. Itu sosok makhluk yang diriwayatkan tidak ada sejengkal dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan pernah digunakan sujud oleh iblis. Kita bisa bayangkan ketika kita keluar rumah, kita melihat langitnya Allah yang begitu luas. Kita bisa bayangkan berapa sujudnya iblis, berapa ibadahnya iblis, sangat banyak. Itu ketika memiliki sifat sombong dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka dunia, celaka akhirat sudah. Apalagi kita wahai hadirin, seorang manusia yang mungkin kita banyak dosa, kurang ibadah kita, na'udzubillah, apabila kita memiliki sifat sombong. Sifat sombong ini terkadang kita nggak tahu, orang lain pun kalau kita ini memiliki sifat sombong. Adanya di dalam hati kita. Ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, disitulah sifat sombong. Di dalam hal apapun, oh alhamdulillah, saya ini sudah bisa membeli motor. Tetapi tetangga saya berapa tahun dia kerja tidak bisa beli motor, berarti hebat saya daripada dia. Itu sudah dikatakan sifat sombong. Oh saya ini bukan ustaz, oh saya ini bukan kiai, tetapi saya bisa mendirikan majelis, punya jamaah banyak. Dia yang bertahun-tahun mondok tidak punya majelis. Ini termasuk sifat sombong. Akan hancur diri seseorang tersebut apabila memiliki sifat sombong. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah, halakal mar'u, sifat yang dapat menghancurkan diri seseorang yang kedua adalah al-hirs, yaitu sifat rakus. Al-hirsu wa bihi ukhrijal adam minal jannah. Dengan sifat rakus inilah diusir kakek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khiris yaitu sifat rakus, rasa pengen lebih dan lebih tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Allah Adam alaihissalam dahulunya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Wahai Adam, tinggallah engkau di surgaku. Silakan engkau mau menikmati apapun, engkau ingin apapun, nikmatilah semuanya. Tetapi satu laranganku, jangan engkau dekati pohon tersebut, jangan engkau makan buah tersebut. Di situ iblis tahu perintah Allah dan membisiki kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga sifat rakus manusiawi yang ada di dalam diri Nabi Allah Adam alaihissalam timbul. Dan di situ iblis membisikkan kepada Nabi Allah Adam, wahai Nabi Adam, engkau telah menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga.
Apakah kau gak pengen untuk memakan buah tersebut? Buah itu adalah buah khuldi. Jadi yang menamakan buah khuldi adalah iblis. Sehingga sifat manusiawi Nabi Allah Adam alaihissalam timbul rasa iris, rasa pengen lebih daripada ini semuanya, diambil. Ketika dipetik buah tersebut, diusirlah Nabi Allah Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surganya dan ditempatkan ke bumi. Andaikan ketika itu iblis gak membisiki kepada Nabi Adam, mungkin kita semuanya tinggal di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmatnya ya. Tetapi semua sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan kita ini ada di alam dunia. Jadi kita jangan menyalahkan Nabi Allah Adam alaihissalam, karena semuanya itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, dia tidak akan merasakan puas sampai di dunia nanti ditutup oleh kapas. Manusia ini, seseorang ini kalaulah sudah meninggal dunia, hilang sudah rasa pengennya. Tidak ada pengen apa-apa, sudah tidak ada. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, pasti dia ribut dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Bagaimana amalanku, bagaimana dosa-dosa yang aku belum tobat, bagaimana aku berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua seperti itu. Jadi keinginan duniawi, rasa ingin lebih daripada itu semuanya akan hilang. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa membeli motor Honda Beat, keluar Vario 125, pengen beli Vario. Habis itu dapat rezeki Vario 125, keluar Vario 150, pengen kan ganti lagi. Padahal ya sama, rodanya cuma 2, tapi ketika keluar yang baru, rasa ingin lebih ada di dalam diri kita. Keluar lagi PCX, pengen ganti PCX. Keluar lagi PCX 160, pengen ganti lagi. Itulah manusia, rasa pengen lebih dan lebih. Apabila ini kita nggak kontrol, na'udzubillah min dzalik, maka kita termasuk golongan orang-orang yang akan celaka di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, halakal mar'u, yang ketiga yang akan menghancurkan seseorang yang ketiga adalah al-hasad, yaitu sifat hasud. Al-hasad ra'itu su' wa bihi qatala qabil habil. Beliau mengatakan sifat hasud, dan dengan sifat hasud inilah saling membunuh dua saudara. Qabil membunuh saudaranya Habil. Dan yang namanya sifat hasud ini ra'itu su', yang akan menyetir seseorang untuk berbuat kriminal. Supirnya kriminal, yaitu adalah sifat hasud. Orang berani berbuat kriminal awal mula dari sifat hasud. Tetapi wahai hadirin, jangan pernah kita mudah untuk menuduh teman kita, saudara kita dengan sifat hasud. Kadang kalau kita ngopi, ngobrol-ngobrol, kemudian timbul, oh si fulan itu gini sama ente, si fulan itu kayak gini. Nah, kita menjawab, oh biasa, hasud, niku tiangi niku hasud kali kula. Itu orang hasud sama saya biasa. Semua digasak hasud. Jangan mudah kita menuduh orang itu hasud sebelum kita tahu apa sifat hasud. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'yah, syarah hadis Arba'in Nawawiyah, disebutkan definisi daripada sifat hasud, yaitu adalah tamanni zawalu nikmatil ghair sawa'un intiqaluhu li aw li ghairi. Ketika seseorang dia tersebut menginginkan kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain itu hilang, baik berpindah kepada dirinya
atau berpindah kepada orang lain. Yang penting kenikmatannya itu hilang daripada diri orang tersebut. Itulah yang dinamakan dengan sifat hasud. Ada si fulan memiliki tetangga, tetangganya dapat beli mobil, kemudian dia pengen mobilnya tersebut hilang, entah dicuri, tabrakan, atau tenggelam ke laut, yang penting mobilnya hilang. Itulah yang dinamakan dengan sifat hasud. Berat sifat hasud tersebut ini. Bahkan sifat hasud ini melebihi daripada sifatnya iblis dan juga Fir'aun. Fir'aun ini wahai hadirin seorang raja yang sangat zalim. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ini namanya Fir'aun. Sudah zalim, dia sudah kelas kakap pokoknya ya. Dan yang namanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama-sama bukan lagi preman ini ya, orang yang paling bejat di muka bumi ini. Dua orang ini pun apabila orang memiliki sifat hasud, maka melebihi daripada kedua orang tersebut ini. Sehingga diriwayatkan di dalam kitab yang sama, suatu saat iblis bertamu ke rumah Fir'aun, diketuk, bakar ya babu, diketuk pintunya Fir'aun tersebut, tok tok tok. Fir'aun dari dalam rumah mengatakan, siapa? Dijawab oleh iblis, ana, saya. Saya siapa? Ya saya. Akhirnya iblis mengatakan, kalau engkau mengaku dirimu sebagai Tuhan, pasti tahu siapa yang ada di depan pintu ini. Ketika connect tersebut, wah, tidak ada lain, sudah CS sendiri dia. Udkhul ya mal'un, masuklah engkau wahai orang yang dilaknat, yaitu iblis. Masuk wahai iblis. Tahu ini sudah. Kalau CS-nya sendiri, kalau sudah percakapan seperti ini, seperti orang yang sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk sudah ya. Tapi di dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmah sedikit. Ketika iblis mengetok rumahnya, tok tok tok, Fir'aun mengatakan siapa? Siapa? Iblis mengatakan, anak saya. Jadi ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain, datang ngetok pintu, tok tok tok, tuan rumah mengatakan siapa? Yang tamunya jawab saya. Ini berarti seperti iblis sama Fir'aun. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan adab kepada kita. Ketika engkau bertamu kepada rumah orang lain, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Baru ketok, tak, tak, tak. 3 kali salam. Apabila enggak dijawab oleh sahibul bait, oleh tuan rumah, maka pulanglah engkau. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam perbincangannya tersebut, Fir'aun bertanya kepada iblis, wahai iblis, adakah orang di muka bumi ini yang lebih jelek, lebih bejat daripada diriku dan dirimu? Subhanallah. Fir'aun itu loh, masih memiliki rasa tawadhu ya. Wonten gak yang sing luwih elek teko awakmu mbek awakku? Adakah orang yang lebih bejat daripada diriku dan dirimu? Kalau kita kumpulkan enggak ya, kadang ono gak sing majelis luwih apik teko majelisku ya. Adakah orang yang lebih mulia daripada diriku dan dirimu? Nah, ono ya. Adakah orang yang lebih rendah daripada diriku dan dirimu? Tidak ada sudah perkataan seperti ini. Tetapi ketika itu Fir'aun bertanya kepada iblis, iblis menjawab, ada katanya. Heran Fir'aun, ada. Saya ini sudah mengaku Tuhan loh. Dan dirimu yang tempatnya di surga dilaknat, dilempar oleh Allah. Dan seumur hidupmu dilaknat sehingga engkau nanti ditakdirkan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Siapa yang lebih jelek daripada ini semuanya? Diceritakan oleh iblis. Ada satu orang teman, yang mana temanku ini dari makhluk yang bernama manusia.
Manusia ini teman dekatku. Ketika aku menyuruhnya apapun di dalam maksiat kepada Allah, dia lakukan. Aku suruh dia membunuh, dia membunuh. Ketika aku suruh dia berzina, dia berzina. Aku nyuruh dia mabuk, dia mabuk. Dan ketika suatu saat aku bangga kepada dirinya, aku berikan satu permintaan. Wahai fulan, setiap yang aku suruh engkau kerjakan, maka di sini aku berikan satu permintaan yang aku akan kabulkan. Mintalah engkau satu permintaan, aku akan kabulkan. Apa jawaban daripada si fulan yang selalu taat kepada iblis ini? Ya iblis, indi jiran. Wahai iblis, aku ini memiliki tetangga. Terus kata iblis, lahu baqarah, dia memiliki satu ekor sapi. Bagaimana? Engkau ingin sapi yang seperti tetanggamu tersebut? Tidak, katanya. Apa yang engkau inginkan? Aku ingin satu ekor sapi ini mati. Dijawab oleh iblis, bagaimana kalau aku berikan kepadamu 2 ekor sapi yang lebih bagus daripada tetanggamu? Enggak, katanya. Ditawar lagi 5, enggak. Sampai terakhir iblis tersebut menawarkan kepada seseorang ini, wahai fulan, aku berikan engkau 10 ekor sapi yang lebih bagus, lebih gemuk, lebih besar daripada sapi tetanggamu. Apa jawaban orang si fulan ini? Si fulan ini memiliki sifat hasud. Apa jawaban orang yang hasud? La urid illa halak. Aku enggak pengen apapun wahai iblis kecuali satu, mati sapinya. Itulah sifat hasud. Orang yang hasud lebih jelek daripada dirimu wahai Fir'aun dan diriku, kata iblis. Lihatlah wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 sifat yang kita harus hindari, yaitu sifat sombong, sifat rakus, dan juga sifat hasud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada semua sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita mendapatkan barokah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan penjagaan daripada bacaan ratib yang kita baca tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.